Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pivot. Jadi di sini ada pertanyaan yang ditanyakan melalui video pada tadi malam ya di Telegram. Oke, untuk pertanyaannya saya buka dulu. Pertanyaan seperti ini. Kebetulan sudah diuploadkan ke YouTube ya. Oke, ini pertanyaannya. Ya, jadi ini saya punya kasus tentang pivot table. Jadi di saya sini maksudku ya masalah pivot hanya untuk table, sebagai ilustrasi biar bagaimana cara memudahkan munculkan nilai poin berupa teks inti ya. yang saya Nah maksud ini. adalah seperti apa. Jadi ini misalnya ada contoh data adalah data curah hujan bulanan bulan 1 sampai bulan 12. Misalnya untuk contoh saya kasih 3 tahun. Tahun 2020, Oke, 2021, 3 tahun. 2022 untuk 3 lokasi, Oke, yaitu lokasinya stasiun stasiun A, A, stasiun B, stasiun dan B, dan stasiun stasiun C. C. Nah, yang menjadi masalah Mm-mm. di kasus saya ini adalah pivot table yang saya buat tidak bisa menampilkan nilai yang berupa teks. Oke. Teksnya adalah TTU, ini TTU, strip, dan X. Oke. Misalnya dalam 1 bulan Jadi data curah skip hujan. dulu aja ya. Oke, biar tidak duplikat konten ya. Oke, intinya di sini akan melakukan pivot table untuk stasiun A bulan 1 tahun 2020 dan data curah hujan. Oke, di mana data curah hujan ini ada data number dan juga teks. Nah, ketika dilakukan pivot, oke, hasilnya seperti ini. Di mana data teks itu akan dianggap 0. Oke, karena di pivot table ini satu kolom itu akan dianggap dengan satu keseluruhan ya. Kalau misalkan number semua, kalau teks semua. Oke, sedangkan di pivot ini tentu saja untuk data akan dianggap sebagai number ya. Karena di sini ada value-nya ada berupa value plus setting, itu ada sum, count, average, dan seterusnya. Ini tentu untuk perhitungan number ya. Kalau sum dihitung berdasarkan dijumlahkan, count dihitung dan seterusnya, ini tentu saja akan menganggap si teks tersebut menjadi sebuah number, jadinya 0 ya. Oke. Yang diingat adalah di sini munculnya ada TTU dan juga munculnya X. Seperti contohnya di sini ya, muncul TTU dan juga X. Oke, gimana caranya? Oke, maksudnya kita buat ya. Pertama kita buat dulu ini menjadi tabel agar lebih mudahkan ya. Misalkan saya buat dulu ini tabel. Saya buat dulu semuanya. Oke. Insert, pilih table. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya. Where is the data for your table? Oke, ini datanya dan saya juga memiliki my table has header, udah headernya ya. Oke saja. Nah, ini sudah berubah menjadi table. Nah, selanjutnya kita akan buat pivot dari langsung aja di sini ya. Klik summarize with pivot table. Klik, oke. Namanya tabel 1, sesuai nama tadi ya, tabel 1. Di sini kita buat saja di existing worksheet, misalnya saya buat di sini ya, di bawahnya. Oke. Jangan lupa ditambahkan dengan klik add this data to data model. Oke, lalu klik OK. Oke, sudah dibuatkan pivot table ini. Sama seperti ini. Sebelum sana kita buat dulu untuk menampilkan tagnya dulu ya. Nah, di sini itu teman-teman klik kanan lalu add measure. Oke. Sebut saja misalkan namanya adalah curah hujan. Sesuai dengan tabelnya ya. Curah hujan. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus yaitu concatenate. Concatenate yang X, oke. Di sini tabelnya dari tabel 1. Tabel 1. Oke, koma. Ekspresinya adalah tabel 1 dari curah hujan ya. Nah, curah hujan. Setelah itu di sini tambahkan delimiternya apa? Buat saja misalkan koma ya. Seperti itu. Jadi kita akan gabungkan si teks kolomnya dengan menggunakan koma. Oke, tutup. Lalu ini jalan saja. Oke. Nah, ini sudah muncul ada tabel baru yang namanya curah hujan. Oke, sekarang kita akan buat seperti ini ya. Dimana ada row label berupa tahun. Oke. Lalu ada berupa bulan di kolomnya ya. Kolomnya berupa bulan. Lalu filternya ada stasiun. Oke. Nah, value-nya kita gunakan yang curah hujan. Seperti itu. Nah, ini kan banyak ya. Nah, ini karena bentuk all, tapi kalau kita pilih misalnya hanya stasiun A saja. Oke. Seperti itu. Maka dia menampilkan ini ya. Oke, ground title-nya masih ada. Kita hilangkan dulu ya dengan cara ke desain. Lalu ground title-nya kita buatkan off saja. Nah,
Seperti itu ya. Jadi ada TTU, ada X, dan juga numbernya. Jika saya pilih misalkan stasiun B, dia akan menampilkan stasiun B seperti ini, tetap ada teksnya dan juga ada X-nya. Jika misalkan di sini kita ganti yang stasiun A misalkan di tanggal bulan 7, kita ubah menjadi X. Oke. Lalu misalkan di tanggal 12 atau tanggal bulan 12 kita buat menjadi TTU, dia akan muncul di sini ya. Misalkan stasiun A, kita ubah lagi stasiun A. Oke. Oke, di sini belum berubah. Oke, kenapa belum berubah? Karena kita belum refresh ya. Jadi caranya teman-teman klik data lalu pilih refresh all. Nanti datanya akan refresh dengan data baru ya. Ini karena tadi kita baru update dan kita refresh dulu baru datanya berubah. Ada data X dan juga ada TTU. Begitu ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari grup Telegram yang ditanyakan melalui YouTube ya, seperti ini. Oke, nah jadi seperti itu jawabannya. Kita menggunakan pivot table dengan menggunakan DAX ya, atau data analysis expression. Oke, itu jawabannya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan kirimkan melalui email di saya @setiadi.my.id ataupun di andi@pba.co.id ya. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan melalui email, nanti akan bahas ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.